Uhayyikum tahiyatal islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan wassalamatan ar-rabbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Alladhi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Amma ba'd. Fadilatul mukarram ra'isul idarah jami'atul wilayatul walisama wal islamiyah, sahibul fadilah hay'atut tahkim, ayyuhal mad'uwin wal mad'uwat as-su'ada. Qabla kulli syai' hayyan nahmadullah ta'ala ala ni'matih allati la yumkinu an nahsiha, la siyama ni'matul qutmah wa hiya ni'matus sihah wal afiyah, hatta yumkinu an nahdura fi hadal majlis. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada orator yang tak pernah menjadi koruptor, seorang orator yang tak menaiki sepeda motor, seorang orator yang membawa kita dari zaman unta ke zaman kuda hingga zaman mobil Toyota, yang membawa kita dari pahitnya perang Badar menuju nikmatnya telur dadar. Tiada lain, tiada bukan habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong menjadi umatnya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya Livia Fatimatuz Zahra akan menyampaikan dakwah yang berjudul membentuk generasi insan Qur'ani. Hadirin, ketahuilah bahwa manusia terbaik dan generasi terbaik adalah mereka yang terdidik dengan Al-Quran. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karenanya manusia terbaik dan termulia tentunya Rasulullah SAW, karena beliaulah orang yang pertama belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau bersabda, Tuhanku telah mendidikku dan sangat baik dalam mendidikku. Begitu juga generasi terbaik berikutnya adalah generasi para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah memuji mereka, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya. Hadirin, berbicara mengenai generasi muda pasti identik dengan masa muda. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Maka gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Hebat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail bin Hasir Al-Damashqi, dalam kitab tafsirnya Syabba wa huwa quwwatu ba'da tu'ab, yang artinya masa muda merupakan masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan. Sehingga pantaslah proklamator kita pernah berkata, give me your 10 so they will shock the world. Berikan aku 10 orang pemuda, niscaya akan ku goncang dunia ini dengannya. Sehingga jelas, sehingga wajar, pemuda memiliki peran penting di maju mundurnya suatu negara. Pemuda merupakan tongkat estafet di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim, yang artinya hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunannya yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh meninggalkan anaknya dalam kondisi lemah. Maksud dari lemah ini tidak hanya dalam aspek ekonomi saja, juga lemah dalam keadaan berakhlak. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak, Ibu sekalian untuk menerapkan apa yang Allah lukiskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 9. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda seperti saat ini, hadirin? Yang harus kita lakukan adalah rawe-rawe lantas, malam-malam putung, kita rapatkan barisan, kita galakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Dan juga pemuda harus memiliki akidah yang kuat. Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwa sebuah bangunan yang kokoh dan megah tanpa adanya pondasi yang kuat merupakan suatu hal yang mustahil akan keadaannya. Begitu juga dengan pemuda. Tanpa adanya akidah yang kuat, maka hidupnya akan semakin jauh dari yang diciptakan. Kesimpulannya, dalam menjadikan generasi Qur'ani ialah dengan cara penanaman akidah dan akhlak yang baik dan benar. Karena akidah dan akhlak merupakan kunci utama dari segala tingkah laku, baik tabiat ataupun karakter. Oleh karenanya, pemuda zaman sekarang harus siap tampil di depan. Pemuda harus jadi pelopor, bukan pengekor. Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi pemuda yang berotak London dan berhati Masjidil Haram. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.